Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peran pemuda di dalam dakwah. Pada pembahasan sebelumnya kita membawakan kisahnya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, di mana beliau dilibatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang sangat besar. Alaihi salatu wasallam menjadikan beliau sebagai salah satu dari penulis Al-Quran. Kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, dan begitu juga sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum juga melibatkan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu di dalam penulisan Al-Quran yang kemudian menjadi satu mushaf. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang mereka masih dikatakan sebagai para pemuda, jumlahnya sangat banyak. Bukan hanya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bukan pula Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu taala anhum saja, namun sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, beliau sangat menyayangi para pemuda. Di antara orang yang beliau sayangi, yang teriwayatkan dalam hadis, adalah sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, di mana pada suatu hari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu diajari sebuah pengetahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajari sebuah zikir. Namun sebelum beliau mengajari, beliau menyampaikan rasa cintanya kepada Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku itu mencintaimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tada'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah engkau tinggalkan di penghujung salatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kalimat la tada'anna fi duburi kulli shalah,
jangan kau tinggalkan di setiap penghujung salat. Ketika kalimat setelahnya adalah doa, maka yang dimaksudkan adalah qablas salam. Dan ketika yang dimaksudkan ketika kalimat yang sebelum kalimat setelahnya adalah yang disebutkan zikir, maka itu adalah bacaan yang dibaca setelah salam. Sehingga maksud dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dan di sana ada hadis lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah ila yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap penghujung salat wajibnya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali karena dia masih hidup. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini berarti maknanya adalah ayat kursi dibaca setelah salat. Nah, syahidnya di sini adalah kalimat Rasulullah SAW, "Ya Mu'ad inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, sungguh aku itu mencintaimu. Sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu disebutkan di dalam beberapa catatan, beliau itu lahir 20 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. 20 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Artinya barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mu'ad, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, engkau akan mendakwahi kaum dari kalangan ahlul kitab. Kapan ini? Ketika Mu'ad diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Kapan terjadinya? Pada tahun 10 Hijriyah. 1 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, ataupun maaf, barakallahu fikum, di akhir-akhir hidupnya Rasul alaihi assalatu wassalam. Pada umur 20 tahun kurang lebih, barakallahu fikum, sahabat Mu'ad diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab. Kemudian dibekali. Beliau sudah belajar dari Rasul alaihi salatu wassalam sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal. Orang yang paling paham dari umatku tentang halal haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Subhanallah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan pujian ini kepada seorang pemuda. Kepada seorang pemuda. Dan Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'ad menjadi seorang dai ke negeri Yaman. Satu kali dipuji, barakallahu fikum, dalam satu kondisi yang lain dijadikan sebagai utusan dakwah. Pemuda, barakallahu fikum. Ada satu pesan penting dalam kisah ini. Kalau kisahnya Abu Bakar dan Umar meminta Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, di mana pesan yang harus kita perhatikan adalah orang-orang yang senior, mereka yang sudah berumur, mereka memusyawarahkan, kemudian menunjuk seorang pemuda untuk menjalankan barakallahu fikum hasil musyawarah tadi. Abu Bakar dan Umar musyawarah. Umar barakallahu fikum meminta kepada Abu Bakar untuk menulis ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf supaya tidak hilang. Kemudian barakallahu fikum, setelah berulang kali diberi saran, akhirnya sahabat Abu Bakar pun menyepakati. Mereka berdua kemudian mengutus ataupun memanggil sahabat Zaid bin Thabit.
Sahabat Utsman bin Affan ketika berbicara dengan sahabat Hudzaifah bin Yaman, kemudian juga apa? Akhirnya mengambil keputusan untuk menulis ulang barakallahu fikum mushaf yang telah dicatat di zaman Abu Bakar. Ada musyawarah di situ. Dan dijalankan oleh pemuda. Pada zaman Abu Bakar 1 orang pemuda. Pada zaman Utsman 4 orang pemuda. Nah, kemudian di sini barakallahu fikum di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam mendidik sahabat Muadz, mencintai muridnya, menyanjung muridnya, dan barakallahu fikum memberikan arahan, memberikan tugas kepada muridnya untuk berdakwah. Namun tidak dilepas begitu saja, sudah kamu berangkat sana, tidak. Tapi diingatkan, ya Muadz, innaka satati qauman min ahlil kitab. Subhanallah, barakallahu fikum. Ada delegasi dari Rasulullah SAW mengirim pemuda untuk berdakwah. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus berpikir. Kita juga harus berpikir. Masa depan murid-murid kita, yaitu dakwah murid-murid kita. Baik. Kemudian, barakallahu fikum. Saya akan menyebutkan beberapa contoh pemuda yang dia itu adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam memberikan kepercayaan kepada muridnya dengan memberikan tugas yang sangat besar. Baik. Di antara murid Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bahasa lain sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang masih sangat muda belia, diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Adalah sahabat Mus'ab ibn Umair. Beliau barakallahu fikum diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam ke kota Madinah untuk berdakwah, di mana beliau adalah termasuk dari sahabat yang dikategorikan sebagai sahabat-sahabat yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, pada tahun ke-5 masa kenabian, beliau hijrah ke kota Habasyah. Kemudian barakallahu fikum pada tahun ke-11 masa kenabian, sebelum Rasul 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke kota Madinah. Setelah 1 tahun berdakwah, beliau balik ke Mekah. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah bersama kaum muslimin. Subhanallah, barakallahu fikum. Sahabat Mus'ab, beliau lahir 25 tahun sebelum Rasul alaihi salatu wasallam hijrah. 25 tahun sebelum Rasul alaihi salatu wasallam hijrah. Artinya ketika Rasul alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang nabi, umur beliau adalah 12 tahun. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, umur beliau adalah 25 tahun. 2 tahun sebelum beliau hijrah,
ke Madinah, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke kota Mekah. Berarti umur beliau kurang lebih ketika dijadikan sebagai utusan pertama untuk berdakwah adalah barakallahu fikum di saat umur beliau 23 tahun. Kurang lebih demikian. Dalam kondisi barakallahu fikum, sahabat Mus'ab ini adalah orang yang terlahir dari kalangan orang-orang kaya, orang-orang mulia dari sisi harta. Ketika beliau belum menjadi seorang muslim, ketika beliau belum dihajar oleh keluarganya, maka nampak sekali dari penampilan beliau bahwa beliau adalah orang kaya. Pakaiannya, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Sangat terkenal dengan hal ini. Namun setelah radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam agama Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian diketahui oleh keluarganya, barakallahu fikum, diputus semua fasilitas itu. Dihilangkan semua fasilitas tersebut. Sehingga barakallahu fikum kemudian termasuk dari sahabat yang fakir. Padahal orang tuanya, keluarga besarnya adalah apa? Tokoh masyarakat, orang yang kaya raya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Pemuda yang luar biasa. Dan dijadikan sebagai seorang da'i oleh Rasulullah SAW. Di antara buah dakwahnya adalah apa? Banyak sekali dari kalangan kaum dan banyak sekali dari kalangan penduduk kota Madinah yang masuk ke dalam agama Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Belum hijrah ini, belum didakwai oleh Rasulullah SAW, masuk ke dalam agama Islam. Sahabat Mu'adz diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, ke tempat yang di situ belum ada muslimnya. Sahabat Mus'ab diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke tempat yang di mana di situ barakallahu fikum juga belum ada muslimnya. Mereka berdua, kalau orang kita sekarang barakallahu fikum sering bilang trukah dalam dakwah. Kepercayaan sang guru kepada dua muridnya untuk berdakwah di tempat tersebut. Kadang kita barakallahu fikum berpikir jangan mengutus yang terlalu muda. Secara emosional, secara pola pikir, takutnya ini itu dan segala macamnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sahabat Mu'adz masih sangat muda. Sahabat Mus'ab juga masih sangat muda. Dan barakallahu fikum, satu lagi dari sahabat yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat penting, yaitu sahabat barakallahu fikum Usamah ibn Zaid. Seorang pemuda yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Seorang pemuda yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Ketika Rasul SAW berada di penghujung hidupnya, beliau SAW punya rencana besar, yaitu mengirim pasukan yang sangat besar ke negeri Syam. Dan di dalam pasukan tersebut ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pasukan yang sangat besar. Barakallahu fikum, di dalamnya pun juga ada tokoh-tokoh yang mulia. Pada tahun ke-8 Hijriah,
Rasulullah SAW membawa pasukan dari Madinah menuju ke Mekah. Membawa 10.000 pasukan untuk merebut kota Mekah. Dan terjadilah Fathu Makkah di bulan Ramadan. Jumlah pasukan kaum muslimin di saat itu adalah 10.000. Kemudian setelah Fathu Makkah, pada bulan Syawal, Rasulullah SAW barakallahu fikum berangkat ke Hunain. Berapa jumlah pasukannya? 12.000. 12.000 pasukan. Berarti dalam hitungan bulan bertambah 2.000 pasukan. Artinya, kalau barakallahu fikum kejadian di mana Rasulullah SAW menyiapkan, merencanakan pengiriman pasukan ke negeri Syam, maka berarti jumlah pasukan di waktu itu sudah sangat besar. Sudah sangat besar. Tetapi coba kita lihat barakallahu fikum. Siapakah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima pasukan tersebut? Ternyata barakallahu fikum yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah seorang pemuda yang dilahirkan di kota Mekah yang barakallahu fikum lahir 7 tahun sebelum Rasul hijrah. 7 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Bila kejadian perencanaan pengiriman pasukan itu terjadi pada tahun 11 Hijriah di akhir masa hidupnya Rasulullah SAW, berarti umur sahabat Usamah bin Zaid itu barakallahu fikum baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Rasulullah SAW memberikan kepercayaan yang sangat besar. Memberikan kepercayaan kepada sahabat Usamah bin Zaid untuk menjalankan tugas yang sangat besar. Dalam kondisi di tengah-tengah pasukan ada sahabat-sahabat yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Coba kita lihat. Mu'adz bin Jabal, Mus'ab bin Umair, Usamah bin Zaid. Mereka ternyata adalah orang-orang yang pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Satu hal penting bagi kita. Hubungan Rasul dengan 3 pemuda ini adalah hubungan seorang guru dengan murid. Hubungan seorang nabi dengan umatnya. Ternyata pada hubungan tersebut ada perasaan cinta yang sangat besar. Ada perasaan cinta yang sangat besar. Sahabat Usamah bin Zaid, kalau kita membaca kisah-kisahnya, beliau adalah salah satu dari sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inilah hubbuk." Bersumpah Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz, sungguh demi Allah aku sangat mencintaimu." Apa artinya barakallahu fikum? Kita harus betul-betul memiliki rasa cinta, harus betul-betul memiliki rasa sayang terhadap mereka yang masih muda. Ketika kita secara khusus sebagai seorang guru. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bicara tentang kenyataan yang ada. Kita ini sekarang barakallahu fikum ibarat seorang pengusaha. Seorang pengusaha memproduksi produk untuk kita pasarkan kepada konsumen-konsumen kita. Cuman kalau kita melihat barakallahu fikum produk kita produksi dengan jumlah massal. Banyaknya luar biasa. Tapi konsumen kita itu sangat sedikit. Kita itu ibaratnya sekarang seperti itu.
Coba kita lihat santri kita. Saya nyebutkan 2 santri di sini dan di tempat kita, di tempat kami. Di kita sini, barakallahu fikum, yang umuran setingkat SMP sebelum update 186 santri yang SMP putra. Yang lanjutannya 90 santri. Kita sedang mencetak santri dengan jumlah barakallahu fikum 270 atau 280. Ini produk ini besar sekali, banyak sekali. Kami barakallahu fikum memproduksi, mencetak produk yang SMP putranya 249. Adapun yang SMA, setingkat SMA 250 sekian. Kalau kita gabungkan ada 700 lebih. Kita punya produk 700 nih barakallahu fikum. Ini produk massal. Siapa konsumen kita? Siapa konsumen kita? Kalau barakallahu fikum mereka yang belajar di sini sudah memiliki ilmu, sudah punya pengetahuan bagus, kita bagi ke konsumen yang ada di sini. Barakallahu fikum. Kita minta mereka untuk mendidik antum semua, mengajari antum semua. Mungkin barakallahu fikum lumayanlah. Loh, lumayan. Kalau seandainya barakallahu fikum ada 1000 orang, ini ada santri 250. Berarti satu orang akan mendapatkan apa? Guru. 4 orang akan mendapatkan 1 guru. 1 guru akan mengajari 4 orang. Kalau kita bagi rata seperti itu. Di tempat kami jumlahnya nggak kayak gini. Kita mau bagi kemana? Kita mau bagi kemana? Ini produk kita barakallahu fikum buat secara massal. Dan harus kita buat. Kenapa? Karena bahannya sudah ada. Berarti kita sebagai orang yang mendidik, kita sebagai guru, barakallahu fikum, atau kita sebagai pejuang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala harus menyiapkan konsumen supaya produk kita itu barakallahu fikum enggak kadaluarsa. Ini kita sudah punya produk, sudah bagus barakallahu fikum, karena kita enggak kasih ke konsumen. Lama-lama kadaluarsa. Akhirnya apa? Tadinya ilmu, tadinya hafalannya 30, karena kadaluarsa berjamur ini itu dan segala macamnya sisa 3. Mafhum barakallahu fikum apa saya maksudkan? Antum semua yang sudah berumur itu punya tugas. Kita semua yang menjadi seorang pendidik, kita punya tugas. Apa itu barakallahu fikum? Mengarahkan putra-putri kita untuk terlibat dalam dakwah. Dan jangan hanya kita pikirkan bahwa dakwah yang akan kita lakukan hanya kepada intern kita saja. Sahabat Mus'ab diutus oleh Rasul ke kota Madinah di tempat di mana di situ belum ada muslim. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam ke Yaman di tempat di mana di situ belum ada seorang muslim. Tetapi barakallahu fikum Rasul alaihi salatu wasallam sudah menerjunkan. Nah, kalau kita kembali mengibaratkan kita sebagai seorang pengusaha, kalau kita punya jumlah, kita punya bahan yang mau nggak mau harus kita produksi menjadi sebuah produk, berarti kita barakallahu fikum harus memikirkan marketingnya. Jangan cuma kita pabrik, kita produk terus. Barakallahu fikum, pokoknya kita didik terus. Lah terus gimana?
Setelah muncul barakallahu fikum, setelah jadi, kita bingung mau buang kemana. Kita bingung mau kirim kemana produk tersebut. Jangan. Harus bebarengan. Harus bebarengan. Pendidik barakallahu fikum harus memikirkan langkah apa untuk masa depan putra-putri ataupun anak-anak didiknya. Harus membangun barakallahu fikum marketing yang baik seluas-luasnya. Membuat jaringan marketing seluas-luasnya. Supaya apa? Produk yang dibuat itu barakallahu fikum diterima oleh konsumen-konsumen. Nah, produk kita ini produk unggulan. Betul-betul unggulan. Cuman sayangnya kebanyakan orang itu tidak tahu baik tentang produk kita. Sehingga ketika kita tawari produk, dia nggak mau. Kenapa nggak mau barakallahu fikum? Satu, belum kenal produk tersebut. Sehingga belum yakin. Kalau kita contohkan dengan sebuah produk lagi, misal kendaraan. Orang kita, barakallahu fikum, lebih memilih produk yang sudah terkenal, barakallahu fikum, dan sudah terbiasa. Kalau beli mobil, orang kita kebanyakan pilihnya Jepang, Toyota, atau Honda, atau Daihatsu. Padahal di sana ada produk kendaraan yang barakallahu fikum kualitasnya itu 2 kali lipat dari produk yang digandrungi dan harganya setengahnya dari produk yang digandrungi. Misal produk dari Amerika, harganya barakallahu fikum misal 70 juta. Tapi fasilitasnya itu setara dengan mobil dari produk Jepang yang harganya 150 juta. Orang lebih memilih yang 150 juta daripada 70 juta. Sama dengan kita. Anak-anak kita subhanallah barakallahu fikum. Malakah ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Bacaan Al-Qur'annya juga enak didengarkan. Tapi ketika kita tawarkan kepada orang yang belum kenal, mereka mundur. Mereka tidak mau mengambil. Mereka tidak mau barakallahu fikum mengenalnya. Seperti itu. Sehingga sebuah PR yang sangat besar bagi kita di dalam mengarahkan mereka para pemuda. Bukan sebatas barakallahu fikum kita ini sebagai orang tua harus punya perhatian dalam masalah pendidikan putra-putrinya. Sehingga barakallahu fikum kita kondisikan anak kita hafal Al-Quran. Pokoknya harus hafal umur sekian. Digembleng barakallahu fikum. Setelah itu kamu harus belajar di sini. Setelah ini dia sudah umur 18 tahun. Dia sudah umur 19 tahun. Dia sudah umur 20 tahun. Al-Quran dia hafal. Bahasa dia bagus. Kemudian pengetahuan ilmu yang lain dia juga punya. Tapi barakallahu fikum setelah itu dia tanya kepada abinya. Terus saya ini mau apa sekarang? Ya kamu harus berdakwah kata sang abi. Ya kamu harus berdakwah kata sang guru. Saya mau berdakwah di mana? Tidak memberikan solusi. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Coba kita lihat. Pernah pada suatu malam. Rasul alaihi salatu wassalam beliau keluar dari rumahnya. Ketika beliau keluar dari rumahnya. Beliau mendapati 2 muridnya. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika mendapati mereka berdua. Rasul alaihi salatu wassalam berkata. Ma akhrajakuma. Apa yang menyebabkan kalian keluar di malam hari atau di waktu yang seperti ini? Kemudian kedua muridnya mengatakan, yang mengeluarkan kami dari rumah di waktu ini adalah rasa lapar. Taib, Rasul kemudian juga menyampaikan, sama, saya juga keluar karena rasa lapar. Tapi coba perhatikan, ini kan masalah.
seorang murid dengan seorang guru mendapati sebuah masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau bukan kemudian barakallahu fikum membiarkan masalah itu seperti itu. Tetapi Rasul langsung memberikan solusi dalam masalah yang terjadi. Sudah, sini, ayo kita berangkat ke rumah fulan. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita mendapatkan masalah yang muncul dari murid kita, apakah itu anak kita, apakah itu anak didik kita, masalah itu barakallahu fikum jangan kemudian kita abaikan. Atau dibiarkan menguap. Atau barakallahu fikum menjanjikan solusi tapi tidak pernah tersampaikan dan tidak pernah terwujud solusi tersebut. Jangan. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, maka apa? Kepercayaan sang murid kepada guru akan mulai luntur. Kemudian yang parahnya adalah sang murid ini pun juga akan menyampaikan kepada teman-temannya. Tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, tidak ada ini dan segala macamnya. Ini PR kita, barakallahu fikum. Ini PR kita. Sehingga kalau kita berpikir tentang keutamaan menjadi seorang dai, maka semua berbondong-bondong untuk apa? Mendapatkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu sabdanya. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah SAW, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan peperangan di jalan Allah, maka sungguh dia telah terhitung sebagai orang yang berperang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, barang siapa yang membantu saudaranya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia telah terhitung sebagai orang yang melakukan ketaatan tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Apa artinya barakallahu fikum? Kita tahu betul tentang keutamaan berdakwah. Kita pingin putra-putri kita terlibat dalam dakwah. Kita pingin melibatkan diri ini dalam dakwah. Kenapa? Begitu besar kemuliaannya. Begitu besar, begitu agung apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang mau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah melangkah kepada hal tadi, ingin terlibat atau ingin menjadikan orang-orang kita sebagai dai, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memberikan contoh secara real, nyata kepada orang yang kita didik. Kita harus beri contoh. Kalau kita berbicara A, kita amalkan A itu. Kalau kita bicara B, kita amalkan B itu. Makanya barakallahu fikum, dijelaskan, saya lupa kitabnya, bahwa seorang alim, dalam satu bab itu, seorang alim, dia harus beramal sebelum dia mengajarkan. Dia harus beramal sebelum dia mengajarkan. Apa artinya barakallahu fikum? Dia harus memberikan contoh amalan kepada sang murid. Supaya apa barakallahu fikum? Supaya sang murid itu betul-betul mendalami, menerima dengan sepenuh hati didikan yang diajarkan oleh sang guru. Yang kedua, barakallahu fikum, kita harus bisa menanamkan rasa cinta kepada murid, cinta kepada sang guru. Karena kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW di dalam berdakwah, di dalam mendidik sahabat-sahabatnya, di dalam mendidik kaum muslimin, maka di antara sebab terbesar kesuksesan Rasulullah SAW di dalam mendidik murid-muridnya adalah rasa cinta murid kepada sang guru. Diajari apa aja barakallahu fikum akan dengan mudah menerima. Diberi tugas apapun akan dengan mudah mengerjakannya. Kenapa? Karena sang murid itu betul-betul cinta kepada sang guru. Tapi kalau seandainya seorang murid
Dia tidak memiliki rasa cinta terhadap sang guru. Secinta apapun dia dengan pelajaran yang diajarkan oleh sang guru, maka dia akan susah untuk memahaminya. Kenapa? Karena dia sudah menahan, membuat benteng, membuat sekat antara dia dengan yang mengajari dia. Barakallahu fikum. Orang, dia belajar sebuah pelajaran. Dia nggak senang sama gurunya. Sudah berbagai macam alasan dia. Barakallahu fikum, dia ungkapkan supaya apa? Tidak masuk kelas, supaya apa? Tidak ketemu ataupun yang lainnya. Dampak dari rasa tidak senang dia terhadap guru akan muncul ataupun bertambah, yaitu rasa tidak senang dia terhadap pelajaran. Tapi kalau seorang murid dia betul-betul cinta terhadap gurunya, sesulit apapun pelajaran itu dia akan kejar, dia akan pelajari. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia senang dengan sang guru, dia dekat dengan sang guru. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Dan poin yang ketiga adalah kita mencarikan tempat atau tugas bagi mereka murid-murid kita yang sudah selesai belajar, tempat untuk dakwah, tugas untuk dakwah. Kita jangan hanya berpikir barakallahu fikum, kita cetak produk, kita buat produk. Kemudian ternyata produk kita terlalu banyak, tidak ada solusi setelah apa? Terproduksi produk tersebut. Kita harus memikirkan. Seringnya barakallahu fikum, orang itu akan semangat belajar ketika dia sudah dekat dengan gurunya, dia juga sudah mendapatkan tugas dari gurunya. Tapi kalau dia barakallahu fikum tidak dekat dengan gurunya, punya pengetahuan banyak dan segala macamnya, tidak ada tugas dari gurunya, sudah lemah dia. Lemah. Barakallahu fikum, tidak jelas arahnya. Terlebih lagi kalau sudah melakukan hal-hal yang membuat kontra dengan sang guru, atau barakallahu fikum memunculkan problem antara dia dengan sang guru, sudah akan mulai kacau semuanya. Produknya akan apa? Mulai tidak jelas. Nah, barakallahu fikum, di masa kita ada hal-hal yang sekarang itu sulit sekali untuk dihindari. Contoh, produk-produk kita itu sekarang barakallahu fikum mulai rusak karena kena satu ini dan lainnya dari hal-hal yang tidak baik. Misal, anak-anak kita sekarang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik dalam menggunakan fasilitas yang ada. HP misal. HP ini barakallahu fikum, kalau kita cut, itu sudah ibarat kita membendung air yang sedang mengalir dengan tanah. Banjir barakallahu fikum, airnya kenceng. Mau kita apa? Kita bendung dengan tanah. Kita kasih tanah terus. Barakallahu fikum. Kira-kira terbendung nggak itu? Terbendung nggak? Tanah itu akan barakallahu fikum terbawa. Tanah itu akan terbawa. Artinya sangat sulit untuk mengekat, memutus masalah ini. Di mana-mana ini demikian barakallahu fikum. Setelah itu, ketika sudah tidak terbendung masalah ini, kita berusaha untuk menghalanginya, ternyata tidak terselesaikan. Muncul masalah kedua. Apa itu? Problem jarak antara kita dengan orang, kita sebagai orang tua dengan anak, atau kita sebagai guru dengan murid. Guru punya murid di pondok. Ada aturan tidak boleh bawa HP. Atau murid sudah berulang kali diingatkan masalah HP, barakallahu fikum. Terus dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan HP tersebut.
muncul kebencian dari guru kepada sang murid. Padahal awalnya ini subhanallah murid baik sekali. Cuman dia teracuni oleh HP. Begitu pula orang tua. Begitu pula orang tua. Orang tua sudah berusaha untuk tidak memberikan HP kepada anaknya. Anaknya nggak kalah pintar. Dia berusaha, barakallahu fikum, prihatin. Uang jajan yang dikasih oleh orang tuanya 10.000 tiap hari, dia kumpulkan. 2 bulan nggak jajan, dapat uang 600.000, beli HP dia. Nggak dikasih, saya nabung. Nggak dikasih, saya cari kerja. Dapat HP dia. Ketika orang tuanya melihat anaknya punya HP, sudah menyala tutup barakallahu fikum. Matanya merah, telinganya merah, otaknya panas. Diambil HP-nya, disita HP-nya, barakallahu fikum. Mungkin dirusak atau disita nggak dikasihkan, baru muncul problem jarak antara orang tua dengan anak. Nah, ini PR kita. Ini PR kita. Kita nggak bisa menghalangi itu semua. Kita merasa sudah tidak bisa menghalangi itu semua. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya air yang mengalir sudah tidak bisa dibendung, maka solusinya adalah hanya tinggal mengarahkan air itu kemana? Supaya air itu tidak rusak. Supaya air itu tidak merusak. Ada satu kaidah barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan, diperoleh keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan sebagian besarnya. Makna dari kaidah ini adalah idza ta'adzara tahsilu syai' kullihi, kalau seorang itu tidak memungkinkan untuk memperoleh sesuatu secara keseluruhan, la yutraku ma yumkin tahsiluhu minhu, maka jangan meninggalkan bagian yang masih bisa dia peroleh. Ingat baik-baik. Bila seorang tidak mungkin untuk mendapatkan keseluruhannya, ya jangan ditinggalkan yang masih memungkinkan untuk bisa diambil darinya. Anak kita nih barakallahu fikum. Mereka adalah produk yang sangat istimewa. Hafal Al-Quran. Hafalan Al-Quran itu banyak. Di sebagian sekolah-sekolah dengan background Islam. Ustaz, ini nambah nggak Bapak? Nambah nggak Bapak? Di sebagian sekolah-sekolah yang berbackground Islam, barakallahu fikum, sudah kelas 6 SD, tambah 3 SMP, tambah 3 SMA, belum tentu mereka itu hafal 2 juz. Belum tentu mereka hafal 3 juz. Anak kita masih SD sudah 6 juz. SMP sudah selesai hafalannya. Tinggal mengembangkan. Mengembangkan. Nah, yang kondisinya sudah seperti itu, barakallahu fikum, jangan kemudian kita, bocah rusak karena HP ini. Susah dibilangin dan segala macamnya. Di kelas bikin problem, di rumah juga bikin problem dan segala macamnya. Padahal barakallahu fikum itu masih bisa kita kemas. Itu masih bisa kita barakallahu fikum olah. Tadi kaidahnya. Kalau kita nggak bisa mengambil keseluruhannya, jangan ditinggalkan apa yang bisa kita ambil. Misalnya barakallahu fikum. Misalnya kita di Purwokerto berusaha mengolah hal-hal seperti ini. Mondok udah nggak mau, barakallahu fikum, ta'lim sudah nggak mau, sudah kita kumpulkan dia. Kita kumpulkan. Kita dekati. Ternyata problemnya cuma satu. Kebanyakan problemnya adalah satu. Ingin nyantai di rumah, HP-an, game-gamean, dan segala macamnya. Udah itu aja. Tapi anak ini masih kita bisa manfaatkan. Kita masih bisa manfaatkan. Kita manfaatkan mereka, barakallahu fikum, kita kumpulkan mereka dari satu grup, kemudian kita kasih kepercayaan kepada mereka dalam hal terkait dengan taklim umum. Mereka jadi panitia,
informasi tentang barakallahu fikum taklim, mereka juga menginformasikan dengan HP mereka, dengan status mereka. Kemudian barakallahu fikum poster-poster mereka juga bisa bikin. Mereka nggak bisa untuk duduk seperti saya di depan menyampaikan barakallahu fikum ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, atau mereka juga sudah tidak mau duduk di depan orang seperti duduk di depan guru, menyimak pelajaran, menghafalkan pelajaran. Mereka sudah tidak mau, tapi kita masih bisa memanfaatkan mereka dengan cara apa? Kita pilih caranya barakallahu fikum. Coba mereka-mereka yang ada, kita ingin anak-anak kita itu juga terlibat dalam dakwah. Mereka yang sudah tidak barakallahu fikum di pondok, bagaimana kita kumpulkan jadi satu dan segala macamnya. Atau mereka yang masih mondok, mereka punya HP, dikumpulkan dalam satu grup, kita arahkan ke mereka dan segala. Bukan maksudnya untuk melegalkan dan mempersilahkan supaya mereka memakai HP atau barakallahu fikum mengajak teman-temannya untuk membeli HP. Tapi coba kita renungkan, kita buat konsep untuk mereka terlibat dalam dakwah dengan kondisi mereka masing-masing. Apapun kondisi mereka, mereka bisa berdakwah dengan HP mereka. Kita kumpulkan mereka dalam satu grup. Hari ini tolong pasang status stiker ini. Hari ini tolong pasang status masalah ini. Subhanallah, barakallahu fikum. Ada kepercayaan kepada mereka. Atau barakallahu fikum, kita memberikan tugas kepada mereka hal-hal yang masih memungkinkan untuk mereka lakukan dengan HP. Artinya apa? Mudah-mudahan lambat laun mereka akan menyadari. Seandainya sekarang mereka ada jarak sedikit dengan kita sebagai guru, insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan umurnya, dengan berjalannya umur, barakallahu fikum, mereka masih terikat dengan kita, walaupun mereka sudah tidak dekat dengan kita. Tapi kalau kita lepas total, siapa yang akan jadi teman dekat mereka? Siapa yang akan mengarahkan HP mereka? Siapa barakallahu fikum yang akan membimbing mereka? Tak lain antara mereka dan mereka. Sehingga akan muncul lebih banyak mafsadah. Namun semuanya masalah itu selesainya, solusinya tidak sama. Antara A anak fulan dengan B anak fulan dengan kasus yang sama, solusinya belum tentu sama. Tetapi barakallahu fikum, kita masih bisa melibatkan mereka dalam dakwah. Ingat, produk kita adalah produk sangat istimewa. Sangat istimewa. Bagaimana kita mengolah produk-produk kita supaya tidak rusak. Terkadang seorang marketing mampu menampakkan kekurangan menjadi kelebihan. Mampu menampakkan kekurangan menjadi kelebihan. Contoh, barakallahu fikum. Di sini banyak ikhwah ataupun teman yang terlibat dalam usaha umroh misal. Ketika seorang menjual paket umroh dengan pesawat transit, transitnya enggak barakallahu fikum bukan pendek, misal 10 jam, 15 jam. Ini kan sebenarnya kelemahan. Tapi seorang marketing dengan mudah mengemas kelemahan tadi menjadi keistimewaan. Transitnya di mana? Transitnya di Malaysia. Ini Masya Allah nih, kita umroh, harganya murah, 24 juta atau 25 juta. Tapi kita bisa sekaligus mengenal negara Malaysia. Kita punya kesempatan 10 jam di Malaysia. Coba kalau kita langsung Indonesia, Jeddah, kemudian Indonesia lagi. Kita nggak tahu Malaysia. 24 juta, kita bisa main ke Malaysia, kita bisa main ke Saudi. Begitu cara barakallahu fikum mengemas kekurangan menjadi kelebihan. Berangkat umroh dari Jakarta ke Jeddah itu kelemahan. Harusnya Jeddah ke Madinah. Tapi dikemas, subhanallah, barakallahu fikum. Ini kita dari Indonesia ke Jeddah. Nanti Jeddah ke Madinah kita naik bis. Oh, Masya Allah, kita bisa melihat pemandangan Jeddah Madinah. Padahal apa? Itu kekurangan. Begitu pula anak-anak kita.
bagaimana barakallahu fikum apa yang kurang itu bisa memiliki kelebihan. Bisa memiliki kelebihan. Nah, itu semua kembali kepada antum, PR-nya antum semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.